Di Arsenal ada seseorang yang mendapat julukan Mr. Arsenal. Julukan itu bukan saja dari pemain atau pelatih, tetapi juga dari pemilik klub dan fans Arsenal. Tahukah Anda siapa dia? Apakah Arsene Wenger yang membangun Arsenal dari klub biasa di Highbury menjadi klub raksasa di Emirates Stadium? Atau Thierry Henry, pencetak gol terbanyak sepanjang masa dengan total 228 gol? Atau Mikel Arteta yang baru saja mengembalikan kejayaan Arsenal? Mari kita bahas di sini bersama Mata Bola. Seorang pemain atau pelatih terkadang lebih terkenal dari klubnya sendiri. Cristiano Ronaldo, dia terkenal atas dirinya sendiri. Ketenarannya di Real Madrid tak lantas menjadikan dia sebagai Mr. Real Madrid. Demikian juga dengan Lionel Messi. Dia tidak pernah mendapat julukan Mr. Barcelona atau Mr. Manchester United untuk Sir Alex Ferguson. Itu karena sepak bola lekang oleh waktu. Musim berganti, pelatih dan bintang-bintang pun berganti juga. Namun di Arsenal, ada satu nama yang tak luntur oleh waktu, lekang oleh zaman. Pemilik klub, pelatih, pemain dan fans setia sepakat menganugerahi gelar tak resmi sebagai Mr. Arsenal untuk Tony Adams. Lengkapnya, Tony Alexander Adams, lelaki asal Inggris usia 60 tahun ini, mendapat julukan tersebut karena kesetiaan absolutnya menghabiskan seluruh 19 tahun. Karier profesionalnya sejak era 80-an sampai 2000-an hanya di Arsenal. Mari kita ungkap siapa sang Mr. Arsenal itu. Tony Adams lahir di Romford pada tanggal 10 Oktober tahun 1966. Romford adalah sebuah kota besar yang terletak di London Timur, Inggris, dan menjadi pusat administrasi utama untuk wilayah London Borough of Havering. Kota ini berjarak sekitar 23 km di sebelah timur laut Charing Cross, pusat kota London. Di Inggris, sepak bola bukan sekadar olahraga, melainkan fondasi budaya, agama sekuler, dan identitas kelas pekerja yang telah berakar selama lebih dari 1 abad. Pemain sepak bola dipandang sebagai pahlawan lokal, ikon fashion, dan tokoh pemersatu masyarakat. Banyak pemain sepak bola Inggris bertransformasi menjadi ikon budaya yang melampaui batas lapangan. Mereka menjadi model fashion, bintang iklan, dan duta sosial. Tokoh-tokoh seperti David Beckham telah mendefinisikan ulang peran atlet sebagai figur publik yang sangat berpengaruh dalam gaya hidup modern. Minat anak-anak di Inggris terhadap sepak bola sangat tinggi dan mendalam karena olahraga ini sudah menjadi bagian dari identitas budaya, gaya hidup, dan impian masa kecil mereka. Inggris, sebagai tempat lahirnya sepak bola modern, memiliki ekosistem yang sangat kuat untuk mendukung gairah anak-anak terhadap olahraga ini sejak usia dini. Dan Tony Adams merupakan salah satu dari ribuan anak yang punya mimpi untuk jadi pesepak bola terkenal. Adams muda, tumbuh besar di Dagenham dan dikenal sangat mencintai sepak bola. Pada usia 11 tahun, bakatnya yang sangat menonjol itu tak luput dari perhatian Steve Rowley yang kemudian menjabat sebagai kepala pemandu bakat Arsenal. Saat Adams bermain di lapangan sekolah, lalu ia resmi bergabung dengan Akademi Muda The Gunners pada tahun 1980. Adams bahkan rela meninggalkan bangku sekolah 2 tahun kemudian untuk memfokuskan dirinya penuh pada dunia sepak bola. Tony Adams melakukan debutnya di divisi utama Liga Inggris pada November tahun 1983 saat berusia 17 tahun di bawah manajer Don Howe. Ketika itu, dia masuk menggantikan David O'Leary yang cedera. Konon sebelum masuk lapangan, Adams sempat salah mengenakan celana pendeknya secara terbalik sehingga menjadi tertawaan penonton dan rekan-rekannya. Pada sentuhan bola pertamanya di pertandingan tersebut, ia melakukan kesalahan yang berujung pada gol pembuka lawan. Arsenal akhirnya kalah 1-2. Terlepas dari debutnya yang kurang mulus, ia kemudian berkembang menjadi salah satu bek terbaik dan kapten tersukses dalam sejarah klub. Pada tahun 1990, Arsenal menjadi kekuatan dominan di bawah manajer George Graham. Mereka berhasil menjuarai Liga Inggris yang saat itu bernama Football League First Division. Pada musim itu mereka memenangkan liga dengan rekor luar biasa, hanya menelan 1 kekalahan dari 38 pertandingan. Quartet bek Tony, Adam Lee-Dixon, Steve Bold, dan Nigel Wynn serta kiper David Seaman menjadi lini pertahanan paling tangguh dalam sejarah sepak bola Inggris pada masa itu.
Dalam catatan sejarah Arsenal, George Graham menyebutkan Tony Adams sebagai sosok raksasa dan bek yang tak tergoyahkan. Graham sangat menghargai karakter kepemimpinan Adams di lapangan, sehingga ia berani menunjuk Adams sebagai kapten Arsenal pada usia yang masih sangat muda, yakni 21 tahun. Sedangkan Arsene Wenger, yang menjadi pelatihnya mulai tahun 1996, menggambarkannya sebagai profesor pertahanan. Di masa-masa awal menjadi kapten, Adams harus menanggung banyak ejekan. Daily Mirror terkenal menggambarkan Adams dengan telinga keledai. Setelah ia mencetak gol dalam hasil imbang 1-1 Arsenal di Manchester United, para penggemar lawan segera ikut-ikutan. Namun, respons Adams sederhana. Dia hanya menunjuk tumpukan medali yang semakin banyak. 8 minggu setelah pengalamannya di Old Trafford, kapten Arsenal itu memimpin timnya meraih gelar juara pada malam yang terkenal di Anfield. 2 tahun kemudian dia memegang trofi yang sama dan gelar ganda piala domestik menyusul pada tahun 1993. Ejekan terus berlanjut, seperti hukuman penjara. Dia mencetak 48 gol selama kariernya di Arsenal dan banyak gol penting. Sundulan yang mengalahkan Tottenham di Wembley pada tahun 1993 akan tetap dikenang dan lompatan besar lainnya mengalahkan Torino di perempat final Piala Winners' Cup setahun kemudian. Adams bisa dibilang berada di puncak performanya selama kampanye Eropa itu. Adams dan Arsenal terkadang tak tertembus. Parma mengetahui hal itu pada Mei tahun 1994 ketika Adams mengangkat trofi Eropa pertama kalinya. Pada tahun 1996, Adams juga menjadi kapten Inggris, tetapi tahun itu didominasi oleh terungkapnya kecanduan alkoholnya. Hal itu terbukti menjadi titik balik di dalam dan di luar lapangan. Di luar lapangan, Adams menjadi lebih dewasa dan menunjukkan martabat yang tinggi. Di lapangan, kedatangan Wenger tepat pada waktunya. Fokus pelatih asal Prancis itu pada diet dan persiapan membantu Adams menangkis kebiasaan lamanya terhadap ketergantungan pada alkohol. Tony Adams mungkin satu-satunya pemain sepak bola profesional yang selama hidupnya hanya bermain untuk Arsenal. Ia juga menjadi satu-satunya kapten dalam sejarah sepak bola Inggris yang berhasil memimpin timnya menjuarai liga di 3 dekade berbeda. Perdana Menteri Inggris saja bahkan sudah berganti 2 kali, dari Margaret Thatcher ke John Major dan dari John Major ke Tony Blair. Tapi Adams tetap di Arsenal. Itulah mengapa Tony Adams mendapat julukan kehormatan sebagai Mr. Arsenal. Julukan itu tidak berasal dari satu sumber atau momen tunggal yang resmi, melainkan gelar kehormatan kolektif yang diberikan oleh penggemar dan media Inggris sejak akhir kariernya. Julukan ini diakui secara luas oleh pihak klub. Lalu bagaimana komentar berbagai pihak tentang Tony Adams? Seperti yang dilansir ESPN Singapura tanggal 20 Mei 2017, tidak ada catatan resmi atau tanggapan resmi dari pemilik klub mengenai julukan Mr. President yang disematkan kepada Tony Adams. Namun klub secara historis dan resmi mengakui dan menghargai mantan kapten legendaris tersebut dengan julukan utamanya. Itu atas dedikasi serta loyalitasnya selama berkarir. Arsene Wenger juga tidak pernah secara terbuka menanggapi julukan Mr. Arsenal yang diberikan kepada Tony Adams. Namun, Wenger memiliki relasi yang sangat ikonik dengan mantan kaptennya tersebut, di mana ia memanggil Adams sebagai doktor pertahanan. Saat Wenger pertama kali tiba di Arsenal pada tahun 1996, ia sangat mengagumi kemampuan bertahan dan kecerdasan Adams, bahkan menjulukinya sebagai profesor atau dokter di lini belakang di Gunners. Menurut rekan seperjuangannya David Seaman, Tony Adams adalah lambang kapten sejati dan menilainya tak tertandingi perihal komitmen serta kecintaan pada klub. Sedangkan menurut pemegang tonggak kapten selanjutnya, Patrick Vieira, Tony Adams adalah kapten sejati serta pemimpin luar biasa. Ia menilai Adams memiliki pengaruh masif di ruang ganti yang mampu mengorganisasi pertahanan dengan solid dan memiliki kehadiran vokal yang secara konsisten mengangkat performa tim.
Thierry Henry sangat menghormati dan mengagumi Tony Adams sebagai kapten sejati yang mengajarkannya arti dan tanggung jawab besar mengenakan seragam Arsenal. Bagi Henry, Adams adalah salah satu penjaga tradisi klub yang membentuk mentalitas juara di Highbury. Demikian juga dengan Arteta, ia sangat menghormati Adams dan sering menyatakan sering mendapat masukan darinya. Dari kubu rival Manchester United, Sir Alex Ferguson, seperti yang dikutip ESPN tanggal 22 September 2015, ia sangat mengagumi Tony Adams, bahkan menggambarkannya sebagai pemain Manchester United yang mengenakan seragam Arsenal. Dia menyebut Adams sebagai bek yang sempurna dan secara terbuka pernah menyatakan penyesalannya karena gagal merekrutnya, meski telah berusaha membawanya ke Old Trafford. Kapten tim Setan Merah era 1990, Brian Robson, sangat menghormati Tony Adams sebagai sosok bek tengah yang tangguh, cerdas, dan seorang kapten sejati. Meskipun seringkali menjadi lawan di lapangan, Robson mengakui kualitas, pembacaan permainan, dan jiwa kepemimpinan legendaris yang dimiliki Adams. Sedangkan menurut Alan Hansen, kapten Liverpool saat itu, jukukan Mr. Arsenal kepadanya sangat tepat atas loyalitasnya yang luar biasa. Demikianlah hasil penelusuran Mata Bola tentang Tony Adams, sang Mr. Arsenal. Mata Bola merasa sangat terhormat jika Anda memberi apresiasi dalam bentuk like dan subscribe. Terima kasih telah menyimak karya ini sampai selesai. Dan jika Anda punya pandangan lain, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Salam.